Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada hari ini untuk kelas 7 kita akan belajar baca tulis Al-Quran pada bab 1 yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan. Nah, jadi di sini Ibu akan mengajar kalian baca tulis Al-Quran insya Allah selama setahun. Perkenalkan, nama Ibu Diah Fazrina. Alamat rumah Ibu ada di Karanganyar. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1 yaitu tentang apa? Tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, di sini pada pertemuan pertama, Ibu minta anak-anak Ibu buat video perkenalan secara singkat yang memuat nama kelas berapa. Misal, nama saya Diah Fazrina, saya di kelas 7A. Setelah itu langsung baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Kalau mau baca dengan benar boleh, kalau mau dihafal boleh. Untuk Al-Falaq dan An-Nas itu ada di halaman 2 pada buku kita. Oke, yang kedua, baca materi dengan baik dan benar. Materi kita pada hari ini dari halaman 3 sampai halaman 8 dan pada bahan ini Ibu buat secara singkat dan bisa kalian pahami. Kalau kurang jelas bisa lihat di buku. Dan yang terakhir, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ibu, apa sih tugasnya? Tugas kalian hari ini hanya buat video perkenalan, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dalam bentuk video dan dikirim lewat Classroom. Oke, langsung saja kita ke penjelasan. Pengertian Al-Quran. Nah, di sini anak-anak, yang pertama menurut bahasa, kata Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang termaktub dalam mushaf-mushaf yang disalin dengan jalan mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, bagi kalian sudah ada kan tugas membaca Al-Quran setiap hari? Untuk itu nanti Ibu minta buktinya lewat foto ya. Terus lagi kita di sini ada Al-Quran itu terdiri dari apa? Ayo, ada yang tahu? Yang pertama, terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Susunan Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah yang artinya pembuka dan diakhiri dengan surah An-Nas yang artinya manusia. Nah, selanjutnya ada nama-nama lain dari Al-Quran. Siapa tahu nama-nama lain dari Al-Quran? Oke, langsung saja. Yang pertama ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Yang kedua ada Az-Zikr yang artinya peringatan. Dan yang ketiga ada Al-Huda artinya petunjuk. Keempat ada Alkitab, yaitu kitab atau buku, atau Al-Quran sendiri itu adalah kitab orang Muslim. Dan yang kelima ada Al-Bayan yang artinya penerang atau penjelas. Oke. Setelah kita kenal nama-nama lain dari Al-Quran, itu bisa dibaca di halaman 3 sampai halaman 5. Kita ke tujuan turunnya Al-Quran. Yang pertama, tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk membimbing manusia ke jalan keselamatan dan membahagiakan hidup dunia dan akhirat. Terus lagi yang kedua, itu apa? Ya, kita baca sama-sama. Yang kedua, untuk memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, untuk memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Keempat, sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya.
kelima sebagai pelajaran dan penerang. Terus lagi, kita ke manfaat diturunkannya Al-Quran. Nah, ini adalah materi yang terakhir pada hari ini. Di antara manfaat diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai hudalil alamin. Bagi orang-orang beriman, alam merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri dan dipelihara. Al-Quran adalah sebagai kitab yang memberikan petunjuk kepada manusia, sehingga Al-Quran disebut sebagai hudalil alamin, yaitu petunjuk. Terus lagi, hudalin nas. Nah, jadi di dalam hudalin nas di sini peran Al-Quran mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya dalam berinteraksi. Jadi, petunjuk bagi manusia. Yang terakhir yaitu hudalil muttaqin, yaitu petunjuk ini hanya diterima oleh hamba Allah yang bertakwa. Nah, jadi yang pertama petunjuk bagi sekalian alam, hudalil alamin. Yang kedua hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi kita yang suka membaca Al-Quran itu digolongkan sebagai orang yang bertakwa, sehingga kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sini video penjelasan dari Ibu dikerjakan tugasnya. Tugasnya apa tadi yang pertama? Yang pertama buat video perkenalan disambung dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.